Setelah pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), muncul sejumlah kekhawatiran dari berbagai kalangan mengenai potensi dampaknya terhadap demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan meliputi: 1. Perluasan jabatan sipil untuk prajurit TNI aktif. Revisi UU TNI mengusulkan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Sebelumnya, penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dibatasi pada 10 kementerian dan lembaga. Namun, dengan adanya penambahan frasa, serta kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden, dalam pasal 47 ayat 2, cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif menjadi lebih luas. Hal ini dikhawatirkan dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, serta mengarah pada dominasi militer dalam birokrasi sipil. 2. Penghapusan larangan berbisnis bagi anggota TNI. Usulan penghapusan larangan berbisnis bagi anggota TNI dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya reformasi militer. Prajurit TNI seharusnya fokus pada tugas pertahanan negara, dan keterlibatan dalam kegiatan bisnis dapat mengganggu profesionalisme serta menurunkan kebanggaan sebagai prajurit. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengikis integritas institusi militer. 3. Kewenangan peradilan militer atas tindak pidana umum. Perubahan pasal 65 ayat 2 dalam revisi UU TNI menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Ketentuan ini bertentangan dengan semangat reformasi TNI tahun 1998 yang mengamanatkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Selain itu, proses pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup dan terkesan terburu-buru juga menuai kritik. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PBPMI, menolak keras proses tersebut karena dianggap mengancam demokrasi dan membuka jalan bagi TNI untuk kembali mengambil peran sipil yang seharusnya sudah diakhiri sejak reformasi 1998. Secara keseluruhan, kekhawatiran utama yang muncul pasca pengesahan revisi UU TNI adalah potensi kembalinya duifungsi TNI, di mana militer memiliki peran ganda dalam ranah sipil dan militer. Hal ini dianggap sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.